Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Kontrol Sistem Informasi. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas atau masuk pada materi Risk Plan Management. Pada beberapa materi sebelumnya atau pada materi di minggu kemarin, kita sudah membahas tentang Risk Management Plan ya, yaitu manajemen atau rencana suatu pengelolaan risiko yang harus dikerjakan atau yang harus dijalankan ketika sebuah organisasi maupun proyek itu akan melaksanakan manajemen risiko atau proses manajemen risiko, yang mana risk management plan itu merupakan langkah awal di dalam proses manajemen risiko. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang risk plan management. Sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang kemarin ya, karena di pertemuan kali ini kita akan membahas suatu approach atau pendekatan yang bisa digunakan untuk bisa menjalankan risk plan management. Oke, mari kita ikuti untuk materi kali ini. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Oke, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama yang perlu untuk kita bahas adalah risk environment atau lingkungan risiko, yang mana risiko itu dapat terjadi di dalam suatu organisasi karena keadaan internal yang memungkinkan risiko itu terjadi atau keadaan eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh organisasi. Itu masuk ke dalam risk environment. Dan yang kedua adalah pendekatan di dalam melaksanakan risk plan management, yaitu manajemen perencanaan dari risiko ya. Kalau misalkan di pertemuan kemarin kita membahas tentang bagaimana melakukan perencanaan di dalam manajemen risiko, sekarang kita mendeskripsikan bagaimana bisa mengelola perencanaannya itu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana mengelola perencanaannya itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar dari risk environment ya. Jadi suatu lingkungan risiko itu merupakan ancaman maupun peluang yang dapat muncul di dalam suatu proyek maupun suatu organisasi. Tetapi di sini proyek maupun organisasi itu akan memiliki banyak sekali atau berbagai macam jalan untuk bisa memitigasi threat atau memitigasi risiko yang terjadi. Kalau misalkan risiko itu berupa suatu threat, maka itu akan dimitigasi. Kalau itu sebuah opportunity, maka akan dapat digunakan untuk memunculkan suatu kekuatan dalam organisasi. Nah, di sini sendiri risk plan management itu merupakan langkah-langkah yang bermacam-macam tadi yang bisa digunakan untuk menjawab threat maupun opportunities yang muncul dari suatu resiko pada proyek maupun organisasi. Jadi itu ya latar belakangnya kenapa risk environment ini perlu untuk dijelaskan atau perlu untuk dipelajari terlebih dahulu, karena risk environment tersebut memiliki definisi bahwa di dalamnya terdapat banyak cara untuk bisa menanggulangi risiko yang ada. Cara untuk menanggulangi itu ada berbagai macam cara, tetapi di sini kita akan menggunakan beberapa pendekatan saja. Salah satu pendekatannya itu adalah pada risk plan management. Oke, jadi untuk pembahasan berikutnya di sini kita akan membahas tentang pendekatan di dalam membuat atau menentukan risk plan management. Jadi di sini salah satu pendekatannya adalah dengan melakukan suatu meeting. Nah, meeting itu memiliki dua tujuan di dalam risk plan management. Yang pertama itu adalah untuk membuat suatu dokumentasi, dan yang kedua itu adalah untuk menyamakan visi. Kenapa kok harus dibuat suatu dokumentasi? Karena dokumentasi itu akan menjadi suatu referensi bagi organisasi di dalam menjalankan kegiatan atau inisiatif pengelolaan risiko. Ya, sehingga yang namanya suatu dokumentasi akan menjadi suatu acuan yang akan dapat membuat suatu organisasi itu paham apakah suatu kegiatan risk manajemennya itu dilakukan sesuai dengan aturan yang ada atau tidak, aturan yang ada dengan atau tidak, atau sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak. Nah, itu tujuan yang pertama di dalam suatu meeting ya. Tujuan yang kedua di dalam meeting itu adalah untuk menyamakan suatu visi, sehingga kalau misalkan visi itu sudah sama, maka di sini setiap stakeholder yang terkait dengan pengelolaan risiko itu akan memiliki bahasa yang sama di dalam
berdiskusi tentang suatu manajemen risiko atau pengelolaan risiko. Sehingga harapannya dengan visi yang sama nanti akan menghasilkan suatu luaran yang semakin baik, karena tiap-tiap orang ini akan paham role dan responsibility masing-masing di dalam mengelola risiko. Oke, jadi meeting yang sudah kita diskusikan sebelumnya memiliki dua tujuan, yaitu sebagai acuan di dalam pembuatan dokumentasi atau sebagai penyamaan visi antara stakeholder. Selain itu, meeting ini akan menghasilkan suatu risk management plan. Maksudnya di sini adalah di dalam kegiatan meeting itu akan bisa didefinisikan suatu framework atau kerangka kerja bagaimana memanage suatu resiko ya. Sehingga framework ini akan memberikan suatu oversight atau suatu acuan di dalam mendefinisikan, menentukan praktek-praktek yang benar, menentukan kategori risiko, menentukan waktu di dalam melakukan kegiatan manajemen risiko, ukuran-ukuran yang bisa digunakan di dalam mengevaluasi risiko, threshold dari suatu risiko atau appetite dari suatu risiko pada suatu organisasi, evaluasi risiko yang akan dilaksanakan itu kapan, bagaimana melakukan tracking terhadap risiko yang muncul dari organisasi maupun dari eksternal organisasi, serta peran dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan manajemen risiko. Nah, itu ya terkait dengan suatu framework. Jadi pembuatan risk plan management ini akan menjadi suatu framework dari suatu risiko, dari manajemen risiko, yang mana di dalam framework itu tujuannya adalah untuk atau sebagai referensi di dalam mendefinisikan, menentukan praktek, menentukan kategori risiko, sampai ke dalam menentukan peran dan responsibility dari manajemen risiko yang ada. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam suatu framework manajemen risiko atau kerangka kerja manajemen risiko. Nah, yang pertama harus ada di dalam suatu framework tersebut adalah identifikasi term. Nah, term itu apa? Term itu merupakan suatu definisi yang akan bisa digunakan sebagai bahasa yang sama di dalam mendeskripsikan sesuatu objek pada kegiatan manajemen risiko. Nah, kenapa sih harus ada term ini? Karena term itu digunakan agar proses pengelolaan risiko di dalam suatu proyek maupun di dalam suatu organisasi itu bisa dikelola secara konsisten. Ya, jadi melalui term agreement itu semuanya akan dijadikan sebagai acuan yang pertama ketika kita mendeskripsikan suatu framework manajemen risiko. Yang kedua adalah risk kategori. Apa yang dimaksud dengan risk kategori? Yang dimaksud dengan risk kategori itu adalah area-area yang ada di dalam suatu organisasi yang memiliki atau diperkirakan akan menjadi sumber dari terjadinya risiko. Sehingga melalui pendefinisian risk kategori, yang mana area-area of concern itu akan didefinisikan ke dalam beberapa kategori risiko ya. Selanjutnya, kategori risiko tersebut akan dideskripsikan juga ke dalam sebuah risk breakdown struktur, yang mana di dalam risk breakdown struktur itu biasanya berbentuk tree ya, berbentuk tree representasinya. Jadi ini risk breakdown struktur, ini risiko A misalkan, ini risiko B, risiko C. Misalkan risiko B itu terkait dengan bencana alam. Risiko bencana alam yang pertama berarti B1, B2, B3 dan seterusnya ya. Terus setelah itu kalau misalkan ada risiko yang terkait dengan kegiatan teknis, maka di sini diidentifikasi risiko mana saja yang menjadi suatu atau area-area apa saja yang akan menjadi source atau sumber dari munculnya suatu risiko. Di sini dilihat dari bencana ya, dan juga teknis, sisi teknis. Nah, setelah didefinisikan sisi teknisnya, selanjutnya diidentifikasi kira-kira apa risiko-risiko yang bisa muncul. Misalkan teknis 1, teknis 2, teknis 3, dan begitu seterusnya. Nah, itu yang ada di dalam risk breakdown struktur. Nah, jadi yang namanya suatu framework risiko itu harus memiliki ini ya, harus memiliki RBS atau risk breakdown struktur. Selain risk kategori, di dalam suatu framework manajemen risiko itu juga harus ada yang namanya risk matrix.
Risk matrix itu digunakan untuk apa? Risk matrix itu digunakan untuk menjamin bahwa setiap member dari tim pengerjaan proyek maupun tim pengelolaan risiko yang ada di dalam organisasi itu memiliki suatu point of view atau memiliki suatu pandangan atau sudut pandang yang sama terkait dengan risiko yang muncul di proyek maupun di dalam suatu organisasi ya. Sehingga ketika tiap-tiap orang itu memiliki persepsi yang sama tentang suatu risiko, maka kegiatan pengelolaan risiko dan pengidentifikasian risiko itu akan bisa dilakukan dengan cepat dan representatif ya, akan mendapatkan suatu risiko yang sebelumnya atau mendapatkan suatu risiko yang lengkap gitu. Itu yang ada di dalam risk matrix. Nah, selain dua hal tadi ya, yaitu tentang risk matrix dan juga risk kategori, maka di sini perlu juga diidentifikasi probability impact matrix. Nah, probability impact matrix itu akan bisa diturunkan atau bisa didefinisikan atau bisa dihasilkan dengan menggunakan kuantitatif maupun kualitatif analisis yang ada di dalam teknik-teknik manajemen risiko atau identifikasi risiko. Nah, kenapa sih probability impact metric itu penting? Karena probability impact metric itu sendiri digunakan sebagai suatu reference ya, atau referensi agar setiap pihak yang ada di dalam pengelolaan suatu risiko itu memiliki pemahaman yang sama tentang risiko yang harus ditanggulangi terlebih dahulu. Sehingga di sini melalui probability impact matrix kita akan bisa mendapatkan suatu prioritas risiko, yang mana dari prioritas risiko tersebut setiap stakeholder itu akan bisa paham bahwa oh ternyata risiko-risiko yang terkait dengan masalah teknis itu memang harus diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan dengan risiko yang muncul karena faktor-faktor eksternal. Nah, seperti itu sebenarnya tujuan dari probability impact matrix. Oke, ini merupakan salah satu contoh atau ilustrasi dari probability impact matrix yang bisa digunakan di dalam kegiatan manajemen risiko ya. Jadi di sini didefinisikan impact-nya atau dampak dari risiko itu terhadap kegiatan atau tujuan organisasi serta probabilitas terjadinya suatu risiko. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Pada contoh ini dibagi menjadi tiga, probability maupun impact-nya. Dampaknya adalah low impact, moderate impact, dan high impact. Sedangkan untuk probabilitas terjadinya risiko juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah low probability, moderate probability, dan high probability. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat di sini, maka suatu risiko yang muncul dan memiliki probabilitas kemunculan rendah dan memiliki impact atau dampak yang rendah itu akan ada di kolom dan baris yang kedua ini ya. Kolom dan baris yang kedua. Kalau misalkan dibandingkan dengan prioritas atau dibandingkan dengan risiko yang memiliki probabilitas tinggi dan memiliki dampak yang tinggi, maka nilainya itu akan sangat jomplang ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, risiko yang masuk ke dalam high probability, high impact itu memiliki nilai 18, sedangkan low probability sama low impact itu memiliki nilai cuma 1. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan atau organisasi akan bisa mendapatkan justifikasi. Kenapa kok risiko tertentu itu harus ditanggulangi terlebih dahulu dibandingkan dengan risiko yang lain? Mungkin di dalam organisasi tentunya sesuai dengan risk appetite dan risk behavior yang ada di dalam organisasi menentukan bahwa risiko yang memiliki impact yang tinggi saja itu yang akan dikelola atau yang akan diperbaiki atau akan dimitigasi. Tetapi di sini harap diingat bahwa setiap perusahaan itu pasti akan memiliki risk threshold dan risk appetite ya. Sehingga setiap perusahaan akan bisa menentukan prioritasnya masing-masing ya. Jadi setiap perusahaan akan memiliki suatu perhitungan yang berbeda terkait dengan pemprioritasan mitigasi risiko yang ada. Oke, jadi untuk komponen dari framework manajemen risiko berikutnya itu adalah risk threshold dan risk budget.
Nah, risk threshold itu apa? Risk threshold itu merupakan suatu ambang batas ya, yang jika ambang batas itu dilewati, maka akan terjadi atau akan di-trigger suatu aksi yang dilakukan oleh peran-peran yang ada di dalam manajemen risiko untuk melakukan sesuatu hal. Ya, jadi itu yang disebut dengan risk threshold. Jika suatu ambang batas risiko itu dilalui, maka akan ada suatu tindakan tertentu yang dilakukan oleh pihak manajemen yang mengelola kegiatan pengelolaan atau manajemen risiko. Yang kedua adalah risk budget, yaitu pengalokasian uang yang digunakan di dalam organisasi untuk menjawab atau untuk melakukan mitigasi risiko secara proaktif. Atau di sini risk budget itu akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan preventif dari risiko-risiko yang bisa muncul di dalam organisasi. Atau kalau misalkan risiko itu memang terjadi, maka di sini akan ada kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi untuk memperbaiki dampak dari risiko tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan risk budget ya, yaitu budget di dalam organisasi yang tujuannya adalah untuk menjawab risiko, baik itu risiko yang belum ada maupun risiko yang sudah terjadi. Oke, berikut ini merupakan suatu prosedur ya di dalam melaksanakan suatu manajemen risiko. Yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah menentukan suatu planning dari manajemen risiko. Yang kedua adalah identifikasi risiko yang ada. Melalui identifikasi risiko kita akan bisa mendapatkan list risiko berdasarkan dari sumber risiko tersebut ya. Misalkan sumbernya dari eksternal, misalkan bencana nanti risikonya apa saja, itu bisa muncul dari kegiatan identifikasi risiko. Yang kedua adalah perform qualitative analysis, yaitu mendefinisikan setiap risiko itu ke dalam beberapa kategori. Apakah risiko akan memiliki dampak tinggi, sedang atau rendah, maka risiko tersebut akan dikategorikan ke dalam risiko yang tinggi, sedang, rendah, atau memiliki suatu matriks yang lain, itu tergantung dari kondisi perusahaan. Yang ketiga adalah perform quantitative analysis. Jadi dengan melakukan perform quantitative analysis itu akan dilakukan identifikasi secara kuantitatif ya. Bagaimana identifikasi kuantitatif itu dilakukan? Yaitu dengan cara melihat apakah suatu risiko, jika risiko itu terjadi, dampaknya itu akan bisa dikuantifikasikan dengan uang atau dengan cara seperti apa. Itu yang dimaksud dengan perform quantitative analysis. Baru setelah perform quantitative analysis dilaksanakan, kita akan masuk ke dalam plan risk response, yaitu apa saja atau rencana apa saja yang bisa dilakukan oleh organisasi atau yang bisa digunakan oleh organisasi untuk bisa menjawab risiko. Dan terakhir itu adalah monitoring dan kontrol risiko. Oke, untuk bahasan berikutnya kita harus paham bahwa implementasi manajemen risiko itu tidak hanya dilakukan di awal proyek ya, tetapi juga bisa dilakukan pada beberapa fase proyek. Nah, sebenarnya kegiatan manajemen atau kegiatan pengelolaan risiko ini akan bisa dilaksanakan jika suatu perusahaan atau suatu proyek itu ingin melakukan analisis atau ingin melakukan analisis terhadap risiko dan ingin untuk mengelola risiko. Karena mungkin misalkan seperti ini ya kasusnya ya, proyeknya ini dilakukan dalam 4 bulan. 1 bulan pertama ternyata banyak sekali risiko yang muncul ya. Mulai dari tim proyek yang jarang masuk, terus setelah itu ada tim proyek yang sakit, project manajernya sakit, setelah itu ada responden atau klien yang tidak bisa dihubungi, yang mana klien itu sangat penting untuk mendapatkan suatu kebutuhan dari aplikasi. Ketika itu dirasa sudah cukup mengganggu, maka kita bisa melakukan yang namanya risk management sebenarnya, agar 3 bulan yang lain itu tidak sampai terganggu oleh risiko yang muncul di awal bulan. Sehingga di sini bisa diidentifikasikan risiko itu dengan lebih cepat, sehingga tim proyek itu dapat bersiap-siap kalau misalkan terjadi risiko tertentu. Oke, setelah risk plan atau risk plan management itu disusun ya, yang di dalamnya terdapat beberapa komponen tadi, mulai dari risk metric, terus risk kategori, di dalamnya ada juga
probability impact metric yang disetujui atau konsep probability impact metric yang disetujui oleh tiap stakeholder, struktur organisasi yang memiliki peran untuk mengelola risiko, risk threshold maupun risk budget. Setelah itu diidentifikasikan semua, selanjutnya akan dilakukan approval, ya, dilakukan approval ke siapa? Dilakukan approval ke pihak sponsor dari project maupun kegiatan pengelolaan risiko. Nah, di sini siapa saja yang berhak untuk melakukan approval itu? Yang pertama adalah orang yang memiliki otoritas di dalam menentukan kebijakan untuk memanage risiko. Yang kedua, di sini adalah orang yang memiliki kewajiban untuk menyusun dan mengupdate suatu dokumen risiko. Nah, itu merupakan approval, ya. Siapa saja yang berhak mengapprove suatu dokumen risk plan management itu adalah dua orang ini. Baik, jadi itu tadi pembahasan tentang risk plan management. Semoga risk plan management ini mudah dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bisa bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.